Salah satu cara orang kaya menjadi semakin kaya dibandingkan dengan orang menengah, orang miskin yang menjadi semakin miskin, itu adalah karena mereka punya satu advantage atau keuntungan di mana mereka mengerti aturan pajak. Dan orang-orang kaya ini mereka sangat pintar, mereka tahu aturan dan mereka mengerti bagaimana caranya memanfaatkan pajak untuk keuntungan mereka. Jadi mereka mengerti gimana caranya, sekali lagi, memanfaatkan aturan. Jadi saya nggak bilang mereka mencurangi pajak, mereka kabur dari pajak, nggak. Justru orang-orang kaya yang saya tahu mereka taat bayar pajak. Tapi karena mereka mengerti aturannya, mereka juga mengerti di mana, kalau saya bisa bilang ini loophole gitu ya, loophole-nya di mana ada aturan-aturan yang menguntungkan mereka secara pribadi sehingga akhirnya mereka menjadi semakin kaya. Nah, apa aja, dengerin sampai habis, karena kalau kamu nonton video ini sampai habis dan kamu mengerti betul apa yang saya share di sini, mindsetmu akan berubah, cara kamu melihat dunia akan berubah, cara kamu melihat makro mikroekonomi akan berubah, cara kamu melihat cara uang bergerak juga akan berubah. Dan mudah-mudahan kamu termasuk orang yang akan bisa memanfaatkan informasi yang saya share di sini untuk keuntunganmu supaya kamu naik kelas secara finansial. Oke, jadi gini, perbedaan terbesar antara, kita sebut aja orang kaya, orang miskin ya, biar gampang ya. Orang kaya ini biasanya pengusaha, orang miskin ini biasanya pekerja, karyawan, bahkan pengangguran. Oke, jadi ada kaum pengusaha, ada kaum pekerja, kaum karyawan. Perbedaan pertama yang terbesar adalah orang kaya atau para pengusaha itu bermain di peraturan yang berbeda dengan para karyawan. Apa bedanya? Bedanya gini, kalau karyawan ya digaji, maka pajak akan datang terlebih dahulu memotong income mereka sebelum income-nya masuk ke kantong. Pahamin ya? Kamu digaji 10 juta, dipajakin dulu tuh, potongnya di atas. Baru kemudian sisanya gaji kurang pajak baru masuk kantong. Itu karyawan. Pengusaha, jadi gini, pengusaha itu ada orang yang punya, ownernya, si orang kaya ini kan ownernya. Dia punya PT, punya perusahaan. Oke, income-nya kan nggak ke dirinya, income-nya adalah dari aktivitas bisnisnya, maka terjadilah yang namanya omset. Oke, omset masuk ke bisnisnya, tergantung level bisnisnya, pajaknya bisa di atas bisa di bawah. Kalau dia UMKM, 0,5% dari omset. Bayangin, karyawan semakin gede gajinya, pajaknya makin gede. Dan itu progresif tuh, 5, 10 sampai 35%. Bayangin, 35% berbanding 0,5%. 0,5% ini, pajak 0,5% bagi pengusaha itu berlaku sampai omset 400 juta per bulan atau 4,8 miliar per tahun. Oke? Jadi kalau dia udah sampai omset 4,8 miliar, pajaknya berubah. Tapi tetap aja akan menguntungkan mereka juga. Kenapa? Ketika pajaknya masih UMKM, bayangin pajaknya cuman berapa? 0,5% dari omset. Cuma 0,5%. Bayangin kalau ada orang, karyawan, gajinya 100 juta, itu pajaknya udah lebih dari 10% saya rasa. Detailnya berapa, kamu bisa cek sendiri deh, kamu bisa googling, kamu bisa tanya ChatGPT, kamu bisa tanya konsultan pajak, silakan. Tapi intinya adalah, sebagai pengusaha, pajaknya sangat menguntungkan mereka dibandingkan dengan karyawan. Karyawan gaji 200 juta per bulan tuh pajaknya udah setinggi langit, bisa 20-30%. Silakan hitung sendiri, cek sendiri angka pastinya berapa. Pengusaha 0,5%. Anggap aja pengusahanya sukses besar, omsetnya 1 miliar per bulan, oke? Artinya pajaknya udah nggak 0,5% lagi, pajaknya udah naik nih, udah pajak tarif normal namanya. Tarif normal gimana? Pertama, di depan ada yang namanya PPN. Kamu kalau datang ke KFC, ke McDonald, ke restoran, kemana, ke hotel, beli apapun gitu ya, itu kamu bisa lihat ada PPN. Oke, kalau ke hotel namanya PB1. Oke? Tapi kalau misalnya kamu ke KFC, makan gitu kan, ke McDonald, kamu lihat aja ada PPN. Oke? Lah, PPN pertanyaannya yang bayar siapa? Kamu beli barang elektronik ada PPN, yang bayar siapa? Yang bayar itu adalah si pembeli. Bayangin. Pajak di depan untuk perusahaan, pajak yang di depannya. Jadi begitu
ada omset dipajakin, yang bayar adalah pembelinya, bukan si perusahaannya. Nanti perusahaannya ada lagi tuh, ada PPH, lalu kemudian ada PPH badan terakhir, dan itu dihitungnya dari profit. Nah, permainannya udah beda. Ketika dari profit artinya pajaknya dari bawah. Karyawan digaji, pajaknya di atas. Oke? Sekali lagi saya ulangin. Kalau kamu sebagai seorang karyawan, makin gede gajimu, maka potongan pajakmu makin besar dari atas. Atas itu artinya di depan. Sebelum uang yang masuk ke kantongmu dipotong dulu buat pemerintah. Jadi kalau kamu adalah seorang pengusaha, maka semua pajak diselesaikan di perusahaan. Diselesaikan di perusahaan semua pajaknya. Baru kemudian si pengusahanya bayar pajak kalau dia mau. Kok bisa kalau dia mau? Ini permainannya udah beda. Jadi sekali lagi saya ulangi. Pengusaha, karyawan itu bermain di rules yang berbeda. Peraturannya berbeda. Tidak ada yang ilegal. Saya tidak membahas ilegal. Saya nggak bahas penggelapan pajak. Saya nggak bahas mencurangi pajak. Nggak. Tapi memang aturannya seperti itu. Oke, memang by rules-nya seperti itu. Kalau kamu ngerasa, wah aturannya nggak adil, mesti orang kaya dipajakin. Oke, maka ikutin, dengerin cerita saya sampai selesai. Saya akan jelasin bagaimana orang kaya ini bisa bermain di pajak. Kalau yang karyawan, tadi kamu udah paham ya. Pokoknya gajinya makin gede, pajaknya makin gede, pajaknya dipotong di depan. Oke, yang masuk kantong adalah berapa gaji dikurangin pajak baru masuk kantong. Kalau pebisnis, pengusaha, itu bedanya di sini. Pajak diselesaikan di bisnisnya. Baru kemudian si ownernya ini, si pemilik bisnisnya, ini kan dibuktikan lewat pemilikan saham. Secara sah dan legal pemegang saham. Oke, lalu kemudian dilihat lagi nih. Dia ngambil duitnya gimana? Apakah lewat gaji? Kalau gaji ya berarti dia juga sama kayak karyawan, di mana ya dia digaji tapi dipotong pajak dulu. Itu satu. Kedua, ada pengusaha yang ngambil income-nya dari perusahaan yang dia miliki itu dari dividen. Super konglo, kayak misalnya ya Donald Trump ya waktu dia masih bisnis, Bill Gates, siapa namanya Warren Buffett, setahu saya Elon Musk, kamu bisa cek Jeff Bezos, kamu bisa cek nama-nama itu. Mereka tuh ngambil gaji dari kantornya, tahu nggak berapa? $1. Mereka hanya mengambil $1 aja per tahun, bukan per bulan. Per tahun $1. Kenapa? Pertama, mereka itu legalitas. Jadi secara legal kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan, kamu harus digaji minimal $1 per tahun. Ya udah, mereka ngambil $1. Gaji cuma $1. Kenapa? Supaya tidak kena pajak. Oke, supaya nggak dipajakin. Karena kalau mereka ngambil gaji $1 juta, $10 juta, pajaknya gede sekali. Di Amerika bahkan bisa sampai 50%. Bayangin, digaji $1 juta, pajaknya 500.000, 50% pergi ke negara. Dia langsung pajakin. Nah, sebagai pemilik bisnis, ada 3 cara kamu bisa dapat income. Pertama, dari gaji yang beresiko dipotong pajak. Atau yang kedua nih, yang kedua itu kamu bisa tarik dividen. Nah, setahu saya, sekali lagi ini setahu saya, kamu bisa cek lagi, kamu bisa koreksi kalau saya salah. Tulis di komen, kita bisa ngobrol. Yang kedua itu adalah dari dividen. Dividen itu pajaknya 10% final. Beda banget sama karyawan yang di Indonesia pajaknya bisa sampai 35% progresif. Pengusahanya, pemilik bisnisnya, segede apapun dia ngambil dividen, pajaknya cuma 10% final. Udah beda tuh, udah selisih 20% tuh. Udah selisih 20-25% dari kalau dibandingkan ngambil gaji sebagai karyawan. Nah, tapi ada nggak cara orang kaya, cara si pemilik bisnis, si business owner, si pengusaha ini bisa ngambil duit dari perusahaannya tanpa pajak sama sekali? Tadi saya sempat bilang kan, pengusaha, orang kaya, mereka bayar pajak kalau mereka mau. Nah, maksudnya apa? Ya itu tadi, kalau mereka maunya digaji, ya bayar pajak seperti seorang karyawan. Kalau mereka maunya ambil dividen aja, ya bayar pajak final 10%. Tapi kalau mereka lagi nggak mood bayar pajak, lagi males bayar pajak nih, pengennya 0 pajaknya, bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Gimana caranya? Perusahaannya narik hutang.
Oke? Atau si pengusaha mengajukan hutang dengan jaminan saham yang dia miliki. Ini yang dilakukan Elon Musk. Dia punya saham di Tesla. Misalnya sebut aja 10 juta dolar. Ini contoh ya biar gampang ya. Anggap aja dia punya saham 10 juta dolar. Dia datang ke bank. Hey bang, saya mau minjem duit dok. 2 juta aja jaminannya saham saya. Bang mau ngasih nggak? Bang mau ngasih. Kenapa? Karena jaminannya ada. Nilai sahamnya 10 juta. Dia minjem 2 juta. Masuk dong uang ke kantongnya 2 juta dolar. Pertanyaannya bayar pajaknya berapa? Pada prinsipnya, pajak itu hanya dikenakan untuk penghasilan. Oke, kamu jual barang, ada PPN. Oke, lalu kemudian kamu memberikan jasa, ada penghasilan, ada pajak penghasilan. Seperti itu, ada PPh badan segala macamnya, PPh jasa, wah macam-macam deh aturannya. Tapi kalau kamu ngutang 100 triliun pun tidak ada pajak di sana. Kenapa? Karena hutang itu bukanlah penghasilan. Ini cara orang kaya mainnya kayak gini. Mereka ngajuin hutang atau enggak kantornya mengajukan hutang. Jadi akhirnya apa? Dia dapat uang dalam bentuk hutang sehingga tidak ada pajak yang dikenakan. Nah, makanya bisa beli private jet, bisa beli villa, segala macam, bisa beli apa, wah macam-macam deh, resort kayak hotel, wah macam-macam, liburan keliling dunia, itu pakai hutang. Makanya mereka nggak bayar pajak. Pertanyaannya, oke, wah hutang kan bahaya, itu kan hutang konsumtif. Bayar hutangnya gimana? Yang bayar bukan mereka, yang bayar perusahaannya. Sekarang bayangin gini, gampangnya. Kamu punya perusahaan, menghasilkan 1 miliar per bulan. Oke, kan orang kaya, penghasilan 1 miliar per bulan. Perusahaanmu mengajukan hutang misalnya, hutang ke bank 1 miliar. Yang mana cicilannya dari 1 miliar ini 10 juta. Penghasilan perusahaanmu 1 miliar per bulan. Bisa nggak bayar cicilannya? Gampang banget. 1 miliarnya buat siapa? Ya buat kamu sebagai owner. Boleh nggak? Ya silakan aja. Kan kamu ownernya, kami memutuskan. Seperti itu. Jadi, dan penggunaannya buat apa? Apakah serta-merta ini 1 miliar ditransfer? Nggak juga, nggak gitu juga. Ada misalnya gini, pengeluaran-pengeluaran yang bisa didaftarkan sebagai pengurang pajak. Contoh, misalnya nih, si perusahaan beli mobil, oke? Beli mobil, beli Ferrari, beli McLaren, beli Lamborghini. Tulisannya apa? Mobil operasional. Yang pakai siapa? Ownernya. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Ownernya tiba-tiba punya Lamborghini di rumahnya. Yang beliin perusahaannya. Wah, asik banget. Wah, terus si owner nih, wah pengen jalan-jalan naik cruise. Bisa nggak dibayarin perusahaan? Bisa. Apa? Biaya marketing entertainment. Wah, bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Nah, itu adalah cara perusahaan atau cara orang kaya bisa memanfaatkan. Sekali lagi, saya menggunakan kata memanfaatkan aturan pajak secara legal. Yang mana privilege ini tidak akan bisa digunakan oleh para karyawan. Kenapa nggak bisa digunakan? Ya karena karyawan, mereka dapat uang, udah dipotong di depan. Dipotongnya di atas pertama kali sebelum ditransfer gajimu oleh kantor, udah dipotong duluan oleh pajak. Makanya ya udah nggak ada aturan yang bisa membantu kamu untuk bisa menyiasati atau menghemat pajak ini. Nggak ada, nggak bisa. Makanya kenapa orang-orang kaya mengatakan, saya nggak bayar pajak, saya nggak bayar pajak. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya penghasilan. Yang mereka punya itu adalah hutang. Mereka pakai hutang untuk bisa menggunakan atau untuk bisa memenuhi gaya hidupnya. Nah, terserah kamu mengatakan, oh orang kaya itu berarti wah jahat, culas dan segala macamnya. Itu terserah. Tapi yang saya share adalah ya begitulah dunia ini cara bermainnya. Pilihannya adalah satu, kamu bisa terus menyalahkan orang kaya, elit global, pemerintah, kenapa hidupmu gini-gini aja. Atau kamu bisa berpikir, oh kalau cara dunia seperti itu ya sudah,
Saya mau naik kelas dari orang biasa, dari kelas karyawan mau jadi pengusaha, sehingga kamu juga bisa memanfaatkan aturan-aturan yang nantinya akan menguntungkanmu sebagai seorang business owner. Atau yang ketiga, kalau kamu ngerasa, wah saya harus rubah aturan ini, orang kaya mau nggak mau harus tetap dipajakin. It's okay, nggak masalah. Jadilah orang yang bisa mengontrol sistem, jadilah orang yang ada di atas sana sehingga kamu bisa mengubah sistemnya. Buatlah ke versi yang paling adil sesuai dengan visimu sendiri, silakan aja. Tapi kalau pilihanmu adalah yang pertama yang mau terus menyalahkan, ya udah itu hidupmu, silakan, nggak masalah. Kalau kamu mau memilih yang kedua dan yang ketiga, kalau sekarang kamu seorang karyawan, kamu harus jadi pebisnis. Karena ya di sanalah peraturan-peraturan akan menguntungkanmu sebenarnya. Kenapa menguntungkan? Saya kasih rahasianya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena yang bikin aturan, pebisnis. Itu jawabannya. Yang bikin aturan, pebisnis. Makanya mereka akan membuat aturan yang menguntungkan mereka. Sesimpel itu. Oke? Nah, kalau kamu mau naik kelas nih dari karyawan jadi pebisnis, gimana caranya? Saya sarankan kamu baca buku ini. Scroll Like Cuan. Karena di buku ini kamu akan belajar gimana caranya media sosial itu bisa menjadi mesin income. Bisa jadi bisnis. Kamu bisa punya bisnis online hanya dengan modal sosial media yang mana kamu pasti udah punya sekarang. Instagram, Facebook, X, Twitter, TikTok, YouTube. Semuanya bisa kamu manfaatkan untuk membangun bisnismu sendiri. Oke, dan buku ini menjawab 2 pertanyaan. Mulai dari mana dan apa langkah awalnya cocok banget buat pemula. Kalau kamu mau beli bukunya, linknya ada di bawah, silakan kamu klik aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you. Mudah-mudahan apa yang saya share memberikan sedikit pengetahuan baru. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.